Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, wa bil khusus karyawan dan pegawai PT Toyota Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, karya Al-Allamatul Syekh Al-Fadil Mashhur bin Hasan Al-Salman hafizahullah ta'ala. Masih pembahasan kita berputar pada kesalahan manusia di dalam salat dengan melafazkan niat. Dengan melafazkan niat. Dan terakhir di antara yang kita bicarakan adalah ternyata melafazkan niat ini terjadi disebabkan karena ghalata Abu Abdullah Az-Zubairi. Ghalata Abu Abdullah Az-Zubairi. Terjadi kesalahan dari seorang ulama minasy-Syafi'iyah yang bermadhab Syafi'iyah, yakni kesalahan di dalam memahami perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, dikatakan oleh Syekh Mashhur Hasan Salman di sini, wa qad ghalata Abu Abdullah Az-Zubairi min asy-Syafi'iyyah 'ala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala id kharaja wajhan min kalamil imam za'iman annahu yujibu talaffudhu bin niyati fi shalah. Telah terjadi kesalahan Abu Abdullah Az-Zubairi dari Syafi'iyah, yakni dari madhab Syafi'iyah, atas perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yakni idh kharaja wajhan min kalamil imam, ketika keluar satu sisi dari perkataan imam, yakni perkataan Imam Asy-Syafi'i, za'iman, dia menyangka, yakni Abu Abdullah Az-Zubairi menyangka, annahu yujibu talaffudz niyyah, bahwasannya beliau, yakni Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mewajibkan melafazkan niat fi shalah. Mewajibkan melafazkan niat fi shalah. Ya. Jadi ini bahayanya dari fatwa seorang ulama yang tersalah. Yang celakanya fatwa tersebut didengar oleh kaum muslimin, terlebih lagi oleh muqallidin, orang-orang yang taklid, apalagi yang berputar pada madhab, sehingga kesalahan ini sulit sekali dinetralisir, sulit sekali dibenahi karena sudah merebak. Bahkan
ya, kesalahan ini dianggap sebagai ikhtilaf, padahal tidak demikian. Kemudian Syekh Masyhur mengatakan lagi, wasababu fi ghalatihi su'u fahmihi li'ibarati Syafi'i. Wasababu fi ghalatihi su'u fahmihi li'ibarati Syafi'i. Sebab galatnya, sebab kesalahannya, kata beliau, su'u fahmihi, buruknya pemahaman terhadap ungkapan Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Artinya tidak bisa memahami dengan baik terhadap ungkapan, terhadap ucapan yang dituturkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. فعبارة الشافعي هذا نصها. Jadi Syekh Masyhur Hasan Salman membawakan nas perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Inilah ungkapan nas Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini ungkapan ini terdapat atau dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, yakni beliau juga termasuk ulama kibar, ulama besar ala madhhab Syafi'i, yang berada di atas madhab Syafi'i, ya, dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Al-Majmu' yakni Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Idza nawa hajjan wa umratan ajza'a." Apabila telah berniat untuk haji dan umrah, maka mencukupi. Wa in lam yatalaffaz, meskipun tidak dilafazkan. Walaysa kas-salah la tasihhu illa bin nutqi. Tidak seperti salat. Tidak sahih salat itu tanpa diucapkan. Ya, la tasihhu illa binutqi. Tidak sahih atau tidak sah salat tersebut kecuali dengan diucapkan, kecuali dengan dilafazkan. Ya, ini lafaznya Imam yang dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelah ini Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkomentar. Ya, jadi bukan Syekh Masyhur atau ulama yang lain yang berkomentar. Ulama kibar dari mazhab Syafi'i sendiri yang berkomentar. Apa komentar beliau? Beliau dinukil di sini. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, qala ashabuna ghalatun hadzal qa'il. Ghalatun hadzal qa'il wa laysa muradu Syafi'i bin nutqi fi shalah. Wa laysa muradu Syafi'i bin nutqi fi shalati hadza. Bal muraduhu at-takbir. Berkata Imam An-Nawawi, berkata ashabuna, telah berkata teman-teman kami yang dimaksud para ulama yang semadhab dengan Imam An-Nawawi. Para ulama yang semadhab dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu apa? Para ulama ala madhabi Syafi'iyah. Apa kata beliau? Ghalatun hadzal qa'il. Tersalah orang yang mengatakan ini. yakni tersalah orang yang mengatakan terhadap perkataan Imam Asy-Syafi'i bahwasannya lafaz itu niat itu dilafazkan. Bahwasannya niat itu dilafazkan. Ini tersalah. Walaysa muradu Asy-Syafi'i walaysa muradu Syafi'i bin nutq fi shalah. Hadza
bukanlah yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i dengan an-nutqu fi shalah, mengucapkan dalam salat ini, yaitu apa? Niat, bukan. Yang dimaksud itu bukan melafazkan niat. Bal muraduhu at-takbir. Tapi yang dimaksud dengan an-nutqu oleh Imam Asy-Syafi'i adalah at-takbir, yaitu takbir. Tidak sah seorang yang ingin sholat, ya, tidak mengucapkan takbir, tidak mengucapkan lafaz takbiratul ihram. Fahada la tasih. Ya, takbiratul ihram tapi diam saja mulutnya. Dia angkat tangan tapi diam saja mulutnya, tidak mengucapkan takbir. Fahada la tasih. Ini yang dimaksud dengan ucapan dari an-nutqu, perkataan Imam Asy-Syafi'i. Jadi bukan yang dimaksud adalah lafdzun niyah, lafaz niat. Ya, ini yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Jadi yang membantah ini bukan ulama-ulama yang berada di atas mazhab yang lainnya, bukan. Tapi yang membantah adalah ulama yang berada di atas mazhab Syafi'i itu sendiri. Jadi artinya dari sini juga kita mengetahui bahwa di kalangan mazhab Syafi'i sendiri sudah terjadi bantah-bantahan. Sudah terjadi pengingkaran terhadap ulama yang mensyariatkan talaffuzun niyah, melafazkan niat. Ya. Jadi di sini juga bisa mengkoreksi dengan keras orang yang mengatakan, kami kan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kan melafazkan niat. Ini terkoreksi oleh imamnya sendiri bahwa perkataan tersebut itu tersalah, karena sama sekali para ulama mazhab Syafi'i dan bahkan ini kebanyakan tidak mensyaratkan atau bahkan tidak mensyariatkan ketika ingin masuk ke dalam sholat itu talaffuzun niyah. Ya, itu talaffuzun niyah. Ya. Ini bantahan dari Imam An-Nawawi rahimahullah terhadap perkataan seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'i juga, yaitu Abu Abdullah Az-Zubairi rahimahumallahu ta'ala. Kemudian Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullahu ta'ala, beliau membawakan lagi perkataan ulama yang lain, yakni qala Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi. Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi ini seorang ulama dari kalangan mazhab Hanafiyah. Ya. Wa qala Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, dan berkata Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, lam yaqul ahadun minal a'immatil arba'ati la Syafi'iyya wala ghairahu bishtirati talaffuzi bin niyyah. Tidak dikatakan oleh satu orang dari kalangan ulama pun, ya, termasuk dari kalangan para imam yang empat, dari kalangan para imam yang empat, yakni imam empat madhab, imam empat madhab, la Syafi'i wala ghairah, tidak Syafi'i dan juga tidak yang lainnya, bishtirati talaffuzun niyah, dengan mensyaratkan melafazkan niat. Wa innama an-niyatu mahalluha al-qalbu bittifaqihim, dan hanya saja niat itu tempatnya di hati dengan kesepakatan mereka, yakni dengan kesepakatan para ulama empat madhab, para ulama empat madhab ini, bittifaqihim, dengan kesepakatan mereka. Illa anna ba'dal mutaakhirina aujabat talaffudha biha, kecuali sebagian para ulama mutaakhirin, berarti apa ya ikhwah, munculnya talaffuz niat itu mutaakhirin, orang-orang mutaakhir, orang-orang mutaakhir, orang-orang belakangan, bukan dari kalangan para ulama terdahulu, apalagi dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sementara para ulama imam mazhab ini,
para ulama empat imam mazhab ini hidupnya berkisar pada tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Empat ulama mazhab ini hidup mereka berada pada periode-periode tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, hanya Imam Ahmad bin Hanbal yang mengambil ilmu dari sigharut tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ulama-ulama sigar dari tabi'ut tabi'in. Ya. Imam Abu Hanifah ini tabi'in sigar. Tabi'in termasuk dari kalangan ulama tabi'in. Ulama Imam Malik bin Anas, ya Imam Maliki ya, Imam Malik ini hidup pada zaman tabi'ut tabi'in kibar. Ya, tabi'ut tabi'in kibar. Imam Syafi'i itu hidup pada tabi'ut tabi'in sigar. Tabi'ut tabi'in sigar. Imam Ahmad bin Hanbal yang dinisbahkan kepadanya mazhab Hambali itu ulama setelahnya yang mengambil ilmu dari tabi'ut tabi'in sigar. Jadi para ulama imam mazhab ini hidup pada zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in sigar, yang semuanya sepakat dalam fikihnya kembali kepada fikih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya benar dikatakan oleh Al-Imam Abul Izzi Al-Hanafi bahwa illa anna ba'dal mutaakhirina awjaba at-talaffuz biha. Kecuali sebagian para ulama mutaakhirin, berarti apa? Jauh dari para jauh dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in, jauh dari para ulama empat imam mazhab ini. Ya, awjaba at-talaffuz an-niyah, mewajibkan melafazkan niat, wa kharaja wajhan fi madhhab Syafi'i, maka dia telah keluar dari satu sisi dari madhab Syafi'i, keluar dari satu sisi dari madhab Syafi'i. Artinya apa? Dia mengaku Syafi'i tapi keluar dari madhabnya sendiri, keluar dari madhabnya sendiri. Qala an-Nawawi rahimahullah wa huwa ghalatun, intaha. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, dan itu adalah ghalat, yakni mensyariatkan niat, melafazkan niat adalah kesalahan, sebuah kesalahan. Intaha kalamu, selesai perkataan Imam An-Nawawi. Wa huwa masbuqun bil ijma'i qablahu, dan ini yakni pengingkaran terhadap talaffuzun niat ini telah berlalu ijma'nya. Telah berlalu ijma'nya, maksudnya dari kalangan ulama mazhab yang terdahulu, ijma'. Tidak ada yang mensyariatkan salah satu dari mereka pun dengan melafazkan niat. Ya. Kemudian waqala Ibnul Qayyim, waqala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ini dinukil oleh Al-Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullahu ta'ala dari kitabnya yang monumental Zadul Ma'ad, dan ini kitab yang sangat terkenal dari kalangan ahli ilmu, ya, kitab Zadul Ma'ad, kitabnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Qala Ibnul Qayyim, kana sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati qala Allahu akbar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak berdiri salat, beliau berkata Allahu akbar, walam yaqul syai'an qablaha, dan beliau tidak mengatakan sedikit pun sesuatu sebelumnya. Artinya tidak berkata-kata, apalagi yang berkata-kata yang dimaksud adalah zikir, ya, tidak berzikir apapun sebelum masuk ke dalam salat. Ya, jangankan niat membaca ayat-ayat atau membaca doa ini doa itu pun tidak ada. Ya, tidak ada. Ini juga merupakan kritikan, atau kalau kita ingin mengatakan sebuah kesalahan juga. Niat saja tidak dilafazkan, apalagi zikir-zikir yang lainnya. Karena sebagian mereka ada yang sholat, sebelum masuk sholat dia berzikir dengan zikir-zikir yang lainnya. Bahkan diantaranya ada yang membaca ayat Al-Mu'awwidzatain.
yakni surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Ya, kemudian doa-doa yang lainnya. Baru setelah itu dia melafazkan niat. Fahadha khata'un 'azim. Ini kesalahan yang besar. Ya, kesalahan yang besar yang sudah diingkari oleh para ulama, hatta para ulama madzhab. Wala talaffudhu bin niyatil battah, dan beliau tidak melafazkan niat sedikit pun, kata Imam Ibnu Qayyim. Beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melafazkan niat sedikit pun. Wala qala usalli lillahi salatan kadza mustaqbilal qiblata arba'a raka'atin imaman aw ma'muman. Beliau tidak mengatakan aku salat karena Allah dengan satu salat ini menghadap kiblat 4 rakaat menjadi imam atau makmum. La, tidak mengatakan demikian. Wala qala adaan wala qadaan, dan juga tidak mengatakan ada ini melakukannya segera atau dalam rangka mengqadha, wala fardun wala waqtun, dan juga tidak mengatakan fardu atau waktunya. Wa hadhihi 10 bid'ain, dan inilah 10 bid'ah yang diucapkan oleh orang-orang yang melafazkan niat. Walam yanqul anhu ahadun qattun bi isnadin sahihin wala dha'ifin wala musnadin wala mursalin lafzatan wahidatan minhal battah. Dan juga tidak dinukil dari beliau, tidak dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu sanad pun yang sahih, dan juga yang dhaif atau musnad, ya, sanad yang bersambung, wala mursal atau sanad yang mursal, lafzatan wahidatan, satu lafaz pun dari beliau sedikit pun tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal wala an ahadin min ashabihi, bahkan juga tidak ada satu orang pun dari sahabat-sahabatnya. Walastahsanahu ahadun minat tabi'in, dan juga tidak ada satu pun yang menganggap baik dari kalangan tabi'in. Walal a'immatul arba'ah, dan juga dari 4 imam, yakni imam madhab. Wa innama gharra ba'dul mutaakhirina qawlu Syafi'i radhiyallahu anhu fi shalah, dan hanya saja telah tertipu, kalau kita tidak mengatakan telah tersalah, tapi telah tersalah sebagian orang-orang mutaakhirin pada perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam salat. Innaha laisat kasiyam, sesungguhnya itu, yakni ini kembali kepada satu ibadah. Kalau kita kaitkan dengan perkataan Imam Syafi'i dari dari perkataan Imam Nawawi tadi, ya, innaha laisat kasiyam, sesungguhnya itu, yakni haji dan umrah tidak seperti puasa. Wala yudkhalu fiha ahadun illa bidzikr, dan wala yadkhulu fiha ahadun illa bidzikri, tidak ada masuk ke dalamnya salah satu orang pun kecuali dengan berzikir. Ya, fadhanna, maka telah menyangka, anna dzikra talaffuzul musalli bin niyyah, bahwasanya zikir yang dimaksud yaitu melafazkan orang yang salat dengan niat. Jadi zikir tersebut yang dimaksud adalah orang yang salat itu melafazkan niat. Fahadha khata', maka ini kesalahan. Wa innama arada Syafi'i rahimahullah bidzikri takbiratul ihram, hanya saja atau akan tetapi yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullah dengan kalimat zikir, yakni la yadkhulu fiha ahadun illa bidzikri, yang dimaksud dengan zikri di sini adalah takbiratul ihram. Laisa illa wa kaifa yustahabbu Syafi'iyyu amran lam yaf'alhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi shalatin wahidatin. Ya, sekali-kali tidak, kecuali bagaimana Imam Syafi'i memustahabkan, menyukai satu perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu salat pun. Wala ahadun min khulafaihi wa ashabihi, dan juga satu orang pun dari khulafa,
yakni khulafaur rasyidin, khalifah-khalifahnya dan juga para sahabatnya. Artinya tidak dilakukan oleh satu orang pun dari khalifah-khalifahnya dan juga satu orang pun dari kalangan sahabatnya. Wa hadza hadiyuhum wa siratuhum. Inilah petunjuk mereka dan perjalanan mereka. Fa in aujadana ahadun harfan wahidan anhum fi dzalik. Kalau seandainya mereka mengadakan kepada kita satu orang pun, yakni satu huruf pun ya dari mereka tentang permasalahan tersebut, qabilnahu, sungguh kita akan menerimanya. Sungguh riwayat itu sudah sampai kepada kita. Kalau memang ada riwayat dari kalangan sahabat ya dan juga tabi'in atau para ulama yang berada pada generasi awal ini ya, dari satu orang pun riwayat yang meriwayatkan tentang lafaz niat, tentunya riwayat tersebut sudah sampai kepada kita. Apalagi bila telah melalui koreksi pemeriksaan para ulama dari sisi sanadnya, apakah sampai kepada kita ini sahih atau dhaif. Wa qabilnahu bitaslimi wal qabul, tentu kita akan menerima, ya akan menerima dengan selamat dan dengan penerimaan yang taslim dan menyerah kepada mereka, mengikuti perkataan mereka. Wala hadiya akmalu min hadihim, karena tidak ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk mereka, tidak ada. Wala sunnatan illa ma talaquhu an sahibi syar'i sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada sunnah ya kecuali apa yang kita ambil dari sahibi syar'i, pemilik syariat, yakni pemilik petunjuk dari agama ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kuasa kepadanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, bahwa Al-Imam Ibnu Qayyim sendiri pun menyatakan tidak disyariatkan talaffuzun niyah di dalam salat. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya Asy-Syaikh masyhur Hasan Salman hafizahullah taala, beliau mengatakan nulakhisu mimma taqaddam. Kita ambil mulakhas, kita ambil ringkasan dari apa yang telah berlalu, yakni dari pembahasan yang telah berlalu. Ila anna nususal ulama'i ala ikhtilafil amsari wal a'sari ala anna al-jahra bin niyati bid'atun. Wa man qala bisunniyatihi faqad ghalata 'ala al-Imam Syafi'i. Bahwasanya nas ulama ya yang berada di berbagai negeri dan zaman, ala ikhtilafil amsari wal a'sar, yang berbeda-beda mereka tempatnya di berbagai negeri dan zaman, ala annal jahra bin niyah, bahwasannya menjaharkan niat bid'atun, ini adalah bid'ah. Bisa dilihat ucapan ini atau perkara ini ya seperti dalam kitab Al-Ifsah, kemudian Al-Insaf, Fathul Qadir, wa Majmu'ul Fatawa, wa Maqasidil Mukallafina fima yata'abbadu bihi li Rabbil Alamin, dan yang lain-lain. Jadi ada beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama yang mereka tidak setuju, bahkan menentang, bahkan mengatakan talaffuzun niyat adalah bid'ah. Ya, talaffuzun niyat adalah bid'ah. Wa man qala bisunniyatihi, dan barang siapa yang mengatakan dengan sunnahnya, yakni bahwa talaffuzun niyat adalah sunnah, talaffuzun niyat adalah sunnah, faqad ghalata, maka dia telah tersalah, alal Imam Syafi'i, atas nama Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Karena memang kebanyakan orang yang melafazkan niat itu mengaku madhabnya di atas madhab Syafi'i.
Madhabnya di atas madhab Syafi'i. Namun para ulama sepakat ya bahwa perbuatan ini tidak dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Artinya bukan yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya, dan orang yang melafazkan ini, orang yang mensyariatkan lafaznya niat, dia telah tersalah di dalam memahami perkataan Imam Asy-Syafi'i. Oleh karena itu mengamalkannya adalah bid'ah. Mengamalkannya adalah bid'ah. Wa 'ala hadzal adillatu minas sunnati nabawiyyah. Berdasarkan dengan inilah kami turunkan dalil-dalil dari sunnah nabawiyah, yakni dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama diturunkan oleh Syekh masyhur an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bitakbir. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bitakbir. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membuka salatnya dengan takbir. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li musii salatihi indama qala lahu 'allimni ya Rasulullah. Qala lahu idza qumta ila as-salati fasbighil wudu'a thumma istaqbala al-qiblata fakabbir thumma qara'a bima tayassara ma'aka minal Qur'an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yakni dalam rangka mengajarkan li musii salatihi, terhadap orang yang salah salatnya. Terhadap orang yang salah salatnya. Indama qala lahu, ketika beliau bersabda kepadanya, alimni ya Rasulullah. Jadi orang yang salatnya tadi berkata kepada Nabi, ajarkan kepada kami wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku wahai Rasulullah, ini ajarkan salat kepadaku wahai Rasulullah. Qala lahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, idza qumta ila sholati fasbighil wudu. Apabila engkau hendak melaksanakan salat, maka sempurnakanlah wudu. Thumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Fakabbir, lalu bertakbirlah. Thumma qara'a bima tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah dengan apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Dengan apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Lihat, hadis ini sangat jelas sekali bahwa Nabi mengajarkan kepada orang yang salah salatnya tadi, tidak diawali dengan lafaz-lafaz niat. Nabi tidak mengatakan tsumma istaqbalal qibla tsumma qala kadza wa kadza bin niyyah. Tidak. Nabi langsung mengatakan tsumma istaqbalal qiblata fakabbir. Tsumma istaqbalal qiblata fakabbir. Kemudian menghadap kiblatlah kamu lalu takbir. Tidak diawali dengan ucapkan ini, ucapkan itu, lafazkan ini itu untuk niat kamu lah, tidak. Tidak ada di sana. Kalau seandainya memang itu disyariatkan, tentu Nabi sudah mengajarkan. Tentu Nabi sudah mengajarkan. Ya. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, ada yang menuduh ketika kita mengajarkan hadis Nabi ini bahwa ini namanya penjumudan, ini namanya kalau seperti ini secara tekstual kita tidak bisa berkembang. La haula wala quwata illa billah. Ya, banyak sekali jawaban yang syar'i terhadap perkataan ini. Ya, yang pertama, khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susahkah kita ingin kembali kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Apakah kita tetap berada atau apakah kita lebih mengaku, lebih mendapatkan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Kemudian yang kedua, salahkah kita ingin memurnikan agama ini? Ya, khusus berpaku apa yang telah diajarkan oleh Nabi saja? Ya, tentunya agama Islam ini menjadi jaya karena agama Islam ini murni mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, justru akan menjadi tersungkur, akan menjadi kehinaan jika kita mengambil syariat-syariat apa yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita mengaku lebih mendapatkan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lihat hadis ini secara tegas dan nyata bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan sedikit pun lafaz-lafaz sebelum takbiratul ihram. Langsung Nabi mengatakan fakabbir, maka bertakbirlah. Tsumma qara'a bima tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah dengan apa yang mudah bersamamu dari Al-Qur'an. Kemudian ikhwani fillah azzanallahu wa iyyakum, yang terakhir Al-Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah taala membawakan hadis yang lain tentang permasalahan ini. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه. Aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuka takbir di dalam salat. Yani membuka salatnya dengan takbir di dalam salat. Membuka salatnya dengan takbir, bukan dengan lafaz-lafaz yang lain. Farafa'a yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya. Yani mengangkat kedua tangannya ketika takbir, mengangkat kedua tangannya ketika takbir. Ya, hadis ini juga sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian Syekh mengatakan fahadhihi nususu wa mithluha katsirun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadullu ala iftitahi salati bitakbir. Inilah nas-nas dan juga banyak yang semisalnya yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan atas pembuka salat adalah takbir, walaysa talaffuzun niyyah. Pembuka salat adalah dengan takbir, wa annahu lam yaqul qablaha syai'an, dan bahwasanya beliau yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan sebelum salat tadi sedikit pun atau sesuatu pun. Wa yu'akkadu dzalika ijma'ul ulama'i ala annahu idza khalafa lisanil qalb fal 'ibratu bima fil qalbi famal fa'idatu minan nutqi bin niyyah idza kana al ijma'u qad inaqada ala annahu la ibrata bihi idza khalafa mastaqarra fil qalbi. Wa yu'akkadu dzalik, dan lebih dikuatkan lagi bahwa ijma' ulama bahwasannya apabila terjadi perbedaan antara lisan dengan hati antara lisan dengan hati, fal ibratu bima fil qalbi, kata Syekh Masyhur, maka yang diambil ibrah, yang diambil pelajaran atau yang diakui adalah apa yang terdapat di dalam hati. Famal faidatu minan nutqi bin niyyah, maka apa faedahnya? Ya, apa faedahnya dengan melafazkan niat? Apa faedahnya dengan mengucapkan niat? Idza kana al ijma'u qad inaqada, apabila ijma' itu telah terputus, yakni sudah ada keputusan dari ijma', ala annahu la ibrata idza khalafa mastaqarra fil qalb, bahwasannya tidak ada anggapan atau tidak dianggap apabila apa yang terdapat di dalam hati itu menyelisihi apa yang diucapkan dengan lisan, menyelisihi apa yang diucapkan dengan lisan. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah tentang pembahasan tidak disyariatkannya melafazkan
niat di dalam sholat. Dan merupakan satu kesalahan bagi seorang yang sholat apabila ia melafazkan niatnya, terutama lagi dikeraskan sampai mengganggu sholatnya kepada orang yang lain. Ya, ini kesalahan di dalam sholat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.